komputer dan internet. Nama anggota kelompok Nihayatus Solihah Diana. Persepsi jaringan komputer dan internet memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan komputer dan ponsel pintar smartphone. Saat ini, melalui jaringan komputer kita dapat melakukan komunikasi data antara satu komputer dan komputer lainnya. Misalnya, kita dapat mengirim email, pesan singkat melalui media sosial, dan lainnya. Dengan jaringan komputer dan internet, kita juga lebih mudah mendapatkan informasi apapun yang membantu dalam proses pembelajaran atau pekerjaan. Selain itu, saat menggunakan internet perlu juga diperhatikan aspek keamanannya supaya data yang dikirim terproteksi dan tidak diketahui oleh orang lain. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana dua atau lebih komputer terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Jaringan komputer dibagi dengan kombinasi hardware dan software. Jaringan komputer dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Jaringan lokal biasanya hanya mencakup area terbatas, sedangkan jaringan internet memiliki jangkauan yang lebih luas, bahkan lintas negara. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas seperti dalam rumah, sekolah, kampus, universitas, atau gedung kantor. Untuk mengakses perangkat pada jaringan lokal, perangkat yang kita miliki harus terhubung terlebih dahulu dengan jaringan lokal tersebut dalam level paling sederhana. Jaringan lokal hanya terdiri atas perangkat yang terhubung menggunakan kabel atau tanpa kabel. Jika ingin menghubungkan lebih dari dua perangkat dalam jaringan yang sama, dibutuhkan perangkat tambahan, yaitu switch atau router. Switch atau router adalah perangkat keras jaringan yang menghubungkan perangkat di jaringan komputer dengan menggunakan paket switching untuk menerima dan meneruskan data dari suatu perangkat ke perangkat tujuan. Perbedaan dari keduanya ialah switch hanya dapat menghubungkan perangkat pada jaringan yang sama, sedangkan router dapat menghubungkan perangkat dari dua jaringan yang berbeda yang terhubung menggunakan kabel atau tanpa kabel. Jika ingin menghubungkan lebih dari dua perangkat dalam jaringan yang sama, dibutuhkan perangkat tambahan, yaitu switch atau router. Switch atau router adalah perangkat keras jaringan yang menghubungkan perangkat di jaringan komputer dengan menghubungkan paket switching untuk menerima dan meneruskan data dari suatu perangkat ke perangkat tujuan. Perbedaan dari keduanya ialah switch hanya dapat menghubungkan perangkat pada jaringan yang sama, sedangkan router dapat menghubungkan perangkat dari dua jaringan berbeda. Dua jaringan dikatakan berbeda jika mereka memiliki kelompok alamat IP yang berbeda. Misalnya, perangkat dengan alamat IP 19.2.16.8.10.1 dan 19.2.168.10.2 pada jaringan sama, yaitu 19.2.16.8.10.x. Sedangkan perangkat dengan alamat IP 19.2.16.8.10.1 dan 19.2.16.8.20.2 berada pada jaringan yang berbeda. Jaringan internet. Internet merupakan singkatan dari Internet Network, merupakan jaringan antar jaringan komputer yang memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan jangka lokal. Jaringan internet dapat mencakup area sebuah negara atau bahkan dapat menghubungkan perangkat-perangkat di seluruh dunia. Pengertian internet itu sendiri mungkin dapat kita rumuskan sebagai merupakan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik, media yang lainnya, atau kumpulan dari beberapa komputer atau ponsel yang saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lain. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite TCP atau IP merupakan standar teknologi pendukung yang dipakai secara global. TCP atau IP merupakan protokol pertukaran paket atau switching
data protokol di internet atau di jaringan lokal, mengacu pada suatu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Adapun software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut aplikasi join. Konfigurasi jaringan komputer. Ada dua komponen utama dalam sebuah jaringan komputer, yaitu node dan link. Node adalah atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data, atau juga kedua-keduanya dalam sebuah jaringan. Contoh node pada jaringan ialah perangkat komputer, HP, switch, router, dan lain sebagainya. Link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Istilah link kadang juga disebut sebagai edge. Routing pada jaringan komputer. Routing pada jaringan komputer merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Pada sebuah router biasanya terdapat sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan dilalui ketika ada pengiriman data yang melewati router dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Untuk dapat melakukan proses routing harus lebih dahulu diketahui alamat tujuan perangkat, alamat asal perangkat, dan rute terbaik. Rute terbaik biasanya merupakan jalur terpendek yang dapat dilalui. Komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerima data dari satu perangkat ke perangkat lain. Untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ponsel memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu BTS, Base Transceiver Station. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi kabel antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Pelayanan ini akan berpindah secara otomatis ketika ponsel sedang bergerak dari wilayah layanan BTS yang satu ke wilayah layanan BTS yang lain. Kekuatan sinyal dari ponsel bergantung pada berbagai hal, yaitu antara lain seperti berikut. 1. Jarak dari BTS. Jarak antara pemancar sinyal BTS dan penerima ponsel sangat menentukan kualitasnya. Makin dekat akan makin kuat, sebaliknya jika ponsel dan BTS berada pada jarak yang berjauhan, sinyal akan makin lemah. 2. Material bangunan. Material beton, baja, dan sebagai bahan bangunan lainnya sangat dapat menghalangi sinyal seluler. Itulah mengapa saat kalian berada di ruang bawah tanah atau basement, ponsel tidak memiliki jalan untuk mencapai penerang karena terhalang dinding beton atau baja sehingga kekuatan sinyalnya lemah. 3. Halangan. Meskipun ponsel kalian berada sangat dekat dengan BTS, biasanya halangan yang berada antara ponsel dan BTS juga akan mempengaruhi sinyal pada ponsel. Jika kalian berada pada ruangan terbuka tanpa halangan apapun, sinyal ponsel akan kuat. Namun jika kalian berada di sebuah ruangan yang di dalamnya ada penghalang berupa tembok, besi, bangunan, sinyal akan lemah. Jalan melalui atmosfer, jadi saat cuaca sedang buruk akan dapat menghalangi sinyal. Biasanya ponsel kalian akan memiliki sinyal yang lebih baik pada hari yang cerah daripada saat hujan atau berkabut. 5. Pengguna lain dalam jaringan yang sama. Menurut seluruh hanya dirancang untuk mengenai sejumlah koneksi tertentu pada saat bersamaan. Apa itu internet positif? Internet positif adalah istilah yang biasa digunakan untuk memahami aktivitas pemblokiran atau pembatasan akses terhadap website yang dianggap tidak layak muat oleh pemerintah Indonesia. Biasanya website yang diblokir oleh internet positif adalah website yang berisi konten negatif, diantara seperti berita hoax, mengandung sara dan konten yang berbau
pornografi. Selain itu juga internet positif memblokir website yang berpotensi mencuri data pribadi yang kita miliki seperti username, PIN, password, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi yang membukanya. Web phishing, salah satu masalah yang mungkin terjadi ketika kalian membuka website yang terindikasi berbahaya adalah phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui pengguna dengan maksud untuk mencuri data pengguna. Misalnya, kalian tiba-tiba dapat pesan melalui surel atau media sosial yang meminta untuk membuka sebuah website yang sama persis dengan website aslinya. Jadi sebelum memasukkan data pribadi, pastikan alamat URL yang muncul sesuai dengan nama website aslinya. 2. Setting keamanan pada browser. Sekarang kalian sudah tahu bahwa yang mungkin terjadi ketika kalian mengakses sembarang website. Dengan khawatir, kalian ternyata dapat melakukan pengaturan dalam browser yang digunakan untuk menjelajahi internet supaya lebih aman. Pada sebagian besar browser yang kalian gunakan biasanya akan dapat pengaturan keamanan yang bisa dilakukan. Terima kasih.